sebagai adik kandung pengen keadilan ya. Kasihan kan anak-anaknya gitu ya. Itu kan hasil jerih payah yang di kasus sekarang kan hasil jerih payah Iki ya. Gitu. Saya cuma ngasih ini teh yang sepengetahuan saya aja. Waktu 2016 almarhum telepon ya lewat telepon nanti ada supir ke sana nganterin mobil ke Jaminova. Saya sempat jawab, itu punya siapa? Punya Iki. Uang Iki kata almarhum. Makanya saya tanya lagi, emang kenapa harus disimpan di Panyawangan? Gitu. Kalau di Tambun kan udah terlalu penuh, biar disimpan di Panyawangan. Waktu disimpan di saya dipakai buat keluarga aja, gitu. Gak disewain nggak apa gitu. Saya juga tahunya dari asistennya almarhum beli villa itu juga atas uang Iki. Almarhum meninggal Januari tanggal 30 saya nyuruh supir untuk mengecek ke sana apa benar almarhum udah beli rumah di situ. Ternyata betul. Saya nyuruh ke situ. Nggak lama kemudian dapat kabar lagi dari Kang Sule ternyata itu udah dijual. Yang ketahuan saya mah villa sama mobil. Justru saya nggak tahu, keluarga nggak tahu. Saya juga kasih tahu juga sama Kang Sule. Kang Sule ngasih tahu lihat WA dulu pertama, dia ngasih bukti orang yang belinya, termasuk ada fotonya Pak Teddy juga sama pembelinya. Nggak lama kemudian Kang Sule langsung telepon, udah dijual tanpa sepengetahuan Iki. Kalau dijual udah meninggal kalau dijual. Intinya kan dari pihak mereka, kalau lawyer Pak Ali Nurdin kan meminta bahwa ada hak ahli waris dari De Bintang. Tapi dari kita mempunyai pernyataan juga bahwa menurut ada bukti dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Jadi ketika ngobrol, itu saya bawa saksi mata yang memang sempat ngobrol sama almarhumah tentang masalah ahli waris. Dan ternyata Pak Teddy mengiyakan dan mereka dari pihak Pak Ali Nurdin cuma meminta ahli waris dari Dede Bintang. Saya bilang ya silakan, saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok ke dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja. Kalau memang ada bagian silakan ambil. Akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki. Ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin yang sudah dia buat gitu, maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan apa, ada barang apa atau gimana. Nah saya minta dibalikin dulu karena itu kan bukan haknya mereka. Kalau itu ya karena namanya punya istri, waktu itu ya saya bilang pinjam dulu buat Bintang karena emang takut kehujanan kepanasan, tapi karena ada tuntutan lain dari yang harus diselesaikan sebagai yang ditinggalkan kewajiban buat menyelesaikan yang berhubungan dengan utangnya itu. Kalau piutangnya udah diambil mereka, kalau utangnya yang lunasin gitu. Jadi kita udah kerjasama dibilangnya secara kekeluargaan itu nggak ada titik temu gitu. Terus juga itu dari Pak Ecet sendiri disarankan karena emang kondisi lagi COVID dulu, disarankan buat dijual aja katanya gitu. Pak Asep Hermanto, ya selaku supirnya almarhumah Bunda, karena dia juga punya utang piutang yang berhubungan dengan bank harus dibayar sekitar 20 juta. Jadi dia udah minta pi duluan. Ya di sininya ada juga kalau dia udah minta pi duluan karena dibilangnya mungkin nggak tahu. Di sininya 10 juta 80, 5 juta 300. Ini di sininya ada. Jadi atas saran Pak Ecet juga sebetulnya gitu ya. Iya tahu karena pas saya lagi bingung-bingungnya pas COVID terus ada tunggakan ke bank
Terus si Dede ya kebutuhan popoknya juga bingung, akhirnya Pak Ecet nyaranin jual aja lah. Kalau waktu dijual itu 120 juta. Kalau pinjem dari Pegadaian itu Bang Penin yang dulu itu pinjem 150, terus kena apa-apanya jadi 210-an. Itu tadinya untuk biaya penambahan modal ruko di Banjaran yang dikelola oleh Pupung, itu teman sahabatnya almarhumah. Udah beberapa kali Iki saya hubungi, tapi di situnya nggak ada niat baik juga buat menyelesaikan gitu, malah udah tiktokan aja sama lawyer saya. Terus beberapa kali mau ketemu juga emang nggak ada titik temu buat musyawarah mufakat itu. Tanggal 6 Januari 2020 malah dilaporkan pasal 338 340. Terus aja pelaporan lagi sampai kemarin tanggal 24 Maret kalau nggak salah 2021 dilaporin lagi. Nggak tahu lah, udah pinginnya mungkin yang saya lihat ibunya udah meninggal almarhumah, terus pinginnya itu saya di penjara gitu. Nggak tahu si Dede nanti kayak gimana. Kalau keinginannya itu kan harusnya kasusnya ini masuknya perdata, tapi di sini masuknya 372 jadi pidana. Enggak seperti itu. Cuma Iki minta pertanggungjawabannya aja. Gitu. Jadi sebenarnya ikhlas ya kalau buat minta. Iya, sebenarnya Iki sama keluarga sama siapapun juga ikhlas. Bagaimanapun juga kan Bintang adik kandung Iki Putri Perdi Ridwan itu kan ponakan saya juga gitu. Tapi sebagai keluarga. Ya karena memang harus ada keadilan dan juga memang itu kan bukan haknya dia. Dan toh juga udah ada saksi mata yang menyatakan bahwa ada sebagian hak itu tuh sebenarnya atas nama Iki dan memang untuk anak-anak, adik-adik gitu ya. Jadi ya untuk apa dia pegang juga karena kan bukan haknya. Jadi ya kita mau minta juga di situ. Kalau dia meminta haknya ya kita juga minta dulu hak yang udah dipakai, yang udah dijadikan aset, yang udah mungkin dikemanakan gitu. Kita nggak tahu ya, kita minta balik dan kita kekeluargaan dan Ya mengetahui karena pada tanggal 24 Maret 2018 Rizky Febian itu mendatangi rumah kontrakan mereka itu jam 3 pagi mendapati saudara Teddy Parunja dan Lina Zubaida itu berada di satu rumah dan tidur satu kamar. Ya. Oh ya pasti kecewa lah, masa istri kita hidup bersama-sama orang lain kan pasti kecewa. Ya sama, pasti menyampaikan kekecewaan. Kemudian waktu itu setelah paginya, setelah jam 3 itu kemudian mereka berkumpul di rumah di Panyawangan itu. Di situ hadir ada Lina, ada Rizky Febian, ada Kang Sule, ada istrinya Teddy juga pada waktu itu. Gitu. Jadi kalau dia bilang bahwa punya hubungan biasa itu bohong besar itu. Faktanya nanti kalau lihat di putusan pengadilan agama yang berkaitan cerainya Kang Sule dengan almarhum Lina dulu itu tertuang dengan tegas, gitu, tertuang dengan tegas bahwa ada terjadi penggerbekan pada jam 3 pagi tanggal 24 Maret tahun 2018. intinya kalau menanggapinya ya mungkin balik lagi ke pendirian si orangnya. Kalau misalkan memang dia yakin dan percaya dan komit sama pasangannya, satu sama lain komit lah, nggak mungkin sampai ada terjadi hal seperti itu. Jadi tidak ada menyalahkan orang ketiga. Sebenarnya hadirnya orang ketiga adalah tergantung dari pendirian kita juga dengan hubungan kita. Kalau sama-sama komit saling percaya mah nggak mungkin ada hal itu terjadi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.